محمد الفاتح للمغفر والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الله ما يعزكم من نعم وأحبني لحب الله وأحب أهل البيت لحبي. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara muhtaramun, para orang tua sesepuh tokoh masyarakat dan juga pengurus dari PKM Musola Al-Badru yang rutin kita setiap malam Senin, insyaallah duduknya kita mendapatkan ridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, ditingkatkan kecintaan kita, dan kita berharap dengan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Fatihah. Fatihah khususnya agar kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Ananda Sayyid Ismail yang mana hari ini adalah 7 hari Sayyid Ismail bin Habib Zain Sirajuddin Asgaf lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 2 tahun. Mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli rizal wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita kirim Fatihah untuk keluarga kita yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga kita yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat musibahnya, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli shalih wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyyati syifa bi surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Rizalatul Jami'ah kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Rizalatul Jami'ah yang dikarangan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dalam kitab Jalalatul Nafi'ah Rizalatul Jami'ah wa Tazkiratul Nafi'ah yang disyarahkan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa Idanqal, beliau mengatakan wa aslul iman an ta'taqid an Allah Ta'ala mawjudun wa annahu Ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal mauta wal hayata wa ta'ati wal ma'siyah wa siha wa sagam wa jami'al kauni wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa a'mala. Dikatakan dalam kitab Risalatul Jami'ah yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan aslul iman, keaslian iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, anta ta'taqid anna Allah Ta'ala mawjudun. Sebelum kita ibadah apapun, sebelum kita menjalankan ibadah sholat, puasa, zakat, haji ataupun sedekah ataupun yang lain, sebelum kita menjalankan ibadah apapun itu kita harus didasari dengan yakin dulu. Didasari dengan yakin. Anta ta'taqid anna Allah Ta'ala mawjudun. Yang pertama kita harus yakin kalau Allah itu ada. Percuma ibadah kita kalau keyakinan kita Allah itu enggak melihat kita, percuma.
Makanya kalau kita ibadah karena Allah, mau dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai, tetap kita ibadah. Kenapa? Kita ibadah karena Allah. Kalau ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, biarpun dalam keadaan tunggal, kita sendiri di musola, sendiri di masjid, kita sendiri di tempat ibadah, itu kita tetap beribadah pada Allah. Kenapa? Allah menyaksikan. Kita yakin Allah ini ada. Bahkan yang mengatakan, ada yang bertanya kepada Imam Ali karamallahu wajhah, wahai Imam, bagaimana caranya engkau ini yakin kalau Allah itu ada? Kemudian Imam Ali menjawab, bagaimana aku tidak yakin? Aku melihat bukit, ingat Allah. Melihat langit, ingat Allah. Melihat bumi, ingat Allah. Melihat istriku, ingat Allah. Melihat anakku, ingat Allah. Ingat Allah. Karena semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan Allah itu ada. Itu yang pertama, di dalam diri kita harus kita yakini kalau Allah itu ada. Wa annahu ta'ala wahidun, dan Allah itu satu. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ada para anbiya, ada para rasul yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana statusnya, kedekatannya kepada Allah itu beda-beda. Julukannya juga beda-beda. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Khalilullah, kekasihnya kekasih Allah. Nabi Allah Musa alaihissalam Kalimullah, yang selalu berbicara dengan Allah. Statusnya beda-beda. Bukan berarti statusnya dekat tersebut memiliki nasab kepada Allah, tidak. Tidak ada yang memiliki nasab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi, Rasul itu utusan Allah. Abd tetap dikatakan hamba dan juga utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abduhu wa rasul, hambanya dan juga utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak di dalam firman Allah dalam surat Al-Isra itu dikatakan subhanallazi asra bi 'abdihi. Nah, di situ Allah mengatakan dengan kalimat abad. Allah memulai dengan kalimat tasbih. Dengan kalimat tasbih subhanallazi asra, dengan kalimat tasbih yang telah mengisrakan hambanya. Tuh, berarti kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki nasab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan menggunakan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memiliki nasab. Kalau memiliki nasab Nabi Muhammad kepada Allah, berarti ada istrinya Allah. Kalau sampai ke situ, a'udzubillah min pikiran kita keluar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada yang mampu menyekutukan Allah, tidak ada yang mampu menyamakan Allah, tidak ada, apalagi mengalahkan. Menyamakan aja tidak mampu. Tidak ada yang mampu menciptakan besarnya lautan, nggak ada yang mampu. Coba kalau kita pikirkan, di kampung rambutan baru dibuat waduk, itu nggak ada setengahnya lautan. Itu nggak ada setengahnya lautan. Berapa tahun itu bagai jadi? Itu bikin waduk tuh di kampung rambutan. Penyerapan air, bikin penyerapan air supaya warga kagak banjir. Itu berapa tahun? Menggunakan tangan manusia. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuat lautan tanpa bantuan siapapun, tidak membutuhkan kita. Sejauh mata memandang itu airnya. Tidak ada yang mampu menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu wa la misla lahu wa la shibha lahu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'un basir. Tidak ada yang sama seperti Allah. Allah Maha melihat. Nah, kalimatnya Maha melihat. Kalau
kita manusia melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar. Tapi kalau Allah Maha melihat, Maha mendengar. Kalau saja ada semut hitam, semut hitam, seumpama Allah takdirkan ini semut hitam hidup di dasar laut malam hari di bawah batu yang besar yang hitam, itu tetap terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita manusia kita besar. Kalau seumpama kita maksiat di balik tembok, ya udah pasti kelihatan. Kita berbuat baik, kita berbuat buruk di balik tembok, di dalam rumah, di luar rumah, dalam kantor, luar kantor, dalam yayasan, luar yayasan. Kita berbuat buruk, itu udah pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik buruk kita disaksikan oleh Allah. Nah, itu pentingnya kita menanamkan anta'taqidah Allah Ta'ala mawjudun, menanamkan kalau Allah itu ada. Kita meninggalkan maksiat yang berkerumun itu bukan karena virus saja, tapi kita meninggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan oleh Nabi Umar bin Khattab, beliau mengatakan seperti itu. Sungguh hina manusia zaman sekarang yang meninggalkan kerumunan bermaksiat, itu meninggalkan kerumunan yang berupa maksiat itu karena virus, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia meninggalkannya karena Allah, dia dapat pahala. Dia meninggalkannya karena Allah dapat pahala. Tapi kalau dia meninggalkannya karena virus, dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Kalau dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang itu dilarang oleh Allah, perkumpulan yang bermaksiat, nah, dia meninggalkan dapat pahala kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya kalau Allah itu ada. Allah menyaksikan kita, Allah yang menentukan kehidupan kita. Khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Coba kita lihat, langit sepanjang-panjangnya, langit setinggi-tingginya, nggak ada tiang, nggak ada tiangnya. Coba, kagak rubuh. Kalau kita bangun mushola, bangun masjid, bangun rumah besar, semakin besar itu bangunan, pasti semakin banyak itu tiang. Semakin tinggi itu bangunan, pasti semakin banyak juga itu tiang. Kenapa? Buat fondasi, supaya kagak rubuh. Dan bawahnya pun nggak sembarangan, supaya kuat bangunannya. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, tidak perlu fondasi, nggak ada lagi tiang-tiangnya. Kalau ada tiangnya mungkin pesawat pada nabrak gitu. Pesawat pasti pada nabrak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dengan keindahannya, beserta hiasan-hiasan yang ada di alam atas sana, seperti bintang yang bisa kita lihat, bulan, planet yang bisa kita saksikan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi membutuhkan kita. Suku besar, suku agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqal mauta wal hayah, dan Allah yang menciptakan mati dan juga Allah yang menciptakan hidup. Allah menciptakan kematian satu kali, menciptakan kehidupan dua kali. Menciptakan kematian satu kali, menciptakan kehidupan dua kali. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan yang pertama kali bagi kita, ketika ruh kita ditiup di dalam perut ibu kita, itu kehidupan yang pertama kali. Sampai adanya kita di alam dunia, itu kehidupan yang pertama kali. Sampai bertemu ajal kita, nah itu kematian yang pertama dan terakhir bagi kita. Kemudian diberi kehidupan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika 7 langkah orang-orang yang mengantarkan kita ke alam kubur, kemudian pulang dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, disitulah kita akan kekal abadi, baik di neraka ataupun di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kekal abadi, kehidupan yang kekal abadi yang tidak akan Allah ciptakan kematian. Allah ciptakan kita di neraka atau ciptakan kita di surga karena tujuannya ada dua. Tujuannya ada
Ada dua, al-jaza min jinsil amal. Adapun kematian, adapun sakaratul maut nanti tergantung amal kita. Tergantung amal kita. Semua yang orang-orang yang di dunia ini pasti berharap meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nggak ada yang ingin suul khotimah, itu nggak ada. Habib Umar bin Abdurrahman Waqqas Shahibur Ratib aja dalam ratibnya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Shahibur Ratib, wali min awliyaillah, yang memiliki derajat di hadapan Allah, yang memiliki nasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tingkat kewaliannya Al-Butur Yudbil Anfas, masih berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Tidak ada yang diharapkan di dalam dunia untuk kita bawa ke akhirat melainkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semuanya, baik yang bapak-bapak, baik yang ibu-ibu, pemuda-pemudi, pasti menginginkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan membawa iman, meninggal dalam keadaan membawa Islam, meninggal dalam keadaan membawa ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita harapkan melainkan kita berharap dibangkitkan di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ah wal ma'siyah. Allah juga yang menciptakan taat, Allah juga yang menciptakan maksiat. Kok Allah menciptakan taat, kok Allah menciptakan maksiat? Allah menciptakan surga dan neraka, Allah juga yang menciptakan siapa penduduk-penduduk surga dan neraka. Makanya Allah ciptakan taat dan maksiat. Tuh, seperti itu. Jadi bukan berarti Allah menciptakan neraka tidak ada syarat untuk masuk neraka, ada. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan surga bukan berarti masuk surga cuma-cuma, tidak. Adanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan surga, Allah juga yang menetapkan siapa yang pantas masuk surga. Allah yang menciptakan neraka, Allah juga yang menentukan siapa yang pantas masuk neraka. Makanya diciptakan taat wal maksiat. Adanya taat, adanya maksiat. Adanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya surga dan neraka berarti juga adanya ciptaan Allah, yaitu taat dan maksiat. Wasiha wassagar wa jami'il kauni wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa a'malahum. Dan juga sehat dan juga sakit, itu Allah yang ciptakan. Adanya sehat, adanya sakit, Allah yang ciptakan. Adanya dokter, itu kita ikhtiar. Wajib kita berobat. Wajib kita berobat. Jangan sampai kita tauhidnya tinggi banget. Kita tauhidnya tinggi, oh Allah yang kasih sakit, Allah juga nanti yang sembuhin, gak usah berobat. Nggak lama meninggal. Nggak lama meninggal. Ikhtiar perlu. Ikhtiar perlu. Kita minta pertolongan medis perlu. Urusan yang nyembuhin itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia wa qadara razaqahu. Allah juga yang menetapkan rezeki-rezekinya. Allah juga yang menetapkan rezeki-rezekinya. Akan tetapi kalau kita diam di dalam rumah, ada perdebatan. Ada perdebatan di dalam rumah ini, kita tetap dapat rezeki atau kita keluar rumah baru dapat rezeki. Wa qadara arzaqahum, Allah sudah tetapkan rezekinya. Kalau kita tidak keluar rumah, tidak ikhtiar, enggak bakal dapat kita rezeki. Kecuali rezeki yang diantarkan sama keluarga kita. Seperti itu. Jadi adapun ditetapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala baru kita tentu. Makanya bukan satu kehinaan orang yang bekerja. Bukan satu kehinaan. Nabi pernah bekerja. Nabi pernah kerja. Kalau berdagang memang Nabi berdagang. Tapi Nabi kerja pernah satu hari. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan
melihat, menyaksikan anak dan cucunya dalam keadaan belum makan. 2 hari jalan 3 hari. Ini kehidupan Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat. Kemudian Nabi memutuskan untuk ikhtiar keluar. Ketika Nabi Muhammad SAW ikhtiar keluar, bertemulah Badui Arab, yang mana Badui Arab ini pedagang air. Jadi dia punya sumur. Dia punya sumur, ditimba tuh air, didagangin itu airnya. Zaman dulu air susah, yang punya sumur kaya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Arab tersebut. Ya Arab, adakah kerjaan buat saya? Oh ada. Kau timba itu air, aku akan gaji 1 timbaan 3 butir kurma. Itu gajinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan timbaan 6 timbaan. Pas timbaan yang ke-7 jatuh, putus talinya. Talinya putus, dipukul wajahnya Nabi Muhammad SAW. Kan ngakalinya susah itu. Susah. Kemudian setelah dipukul ikhlas karena memang kesalahan. Dan ini Badui Arab beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka tetapi belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian disuruh berhenti Nabi Muhammad, sudah cukup kerjanya dapat 6 timbaan kali 3 korma, berarti dapat 18 butir kurma, dibawa pulang bersama Nabi Muhammad SAW. Ini Badui Arab setelah memukul wajah orang tadi, itu bawaannya nyesel, bawaannya ketakutan. Kemudian dia minta tolong dengan kerabatnya untuk antarkan ke rumah Nabi Muhammad SAW. Dia pengen konsultasi, salahkah dia melakukan perilaku tersebut kepada pegawainya. Kemudian diantarkan oleh kerabatnya. Sesampainya di rumah Nabi Muhammad SAW, yang buka orang yang dia gambar. Yang buka pintu orang yang dia gambar. Kemudian Badui tersebut bertanya pada kerabatnya, apakah ini Nabi Muhammad? Iya, ini benar Nabi Muhammad. Kemudian Badui tersebut pergi mengambil golok, dipotong tangan kanannya, karena tangan kanannya tidak pantas berada di dunia, yang pernah mukul wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. Dipotong tangan sama diri sendiri, bukan dipotong oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bekerja. Ada satu orang Arab datang kepada Nabi Muhammad SAW, bersalaman dengan Nabi. Tangannya kasar banget. Kalau tangan kasar biasanya kuli, ataupun dia ngebangun kuli bangunan, biasanya tangannya kasar. Emang pekerjaannya juga keras. Ketika salaman dengan Nabi Muhammad SAW, tanganmu kok kasar banget. Kemudian dia menjawab, ya Rasulullah, kerjaan aku keras. Di siang hari aku mencari nafkah untuk keluargaku. Kemudian tangannya ditaruh di pipi Nabi Muhammad. Nabi berkata, demi Allah, tangan seperti ini diharamkan disentuh api neraka. Itu orang-orang yang ikhlas mencari nafkah untuk keluarganya, menghidupkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan salah niat. Semua rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita ikhtiar. Kalau kita ikhtiar seperti itu, tidak salah niat, maka seperti orang Arab yang tadi, diharamkan disentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bekerja lupa dengan Allah. 5 waktu kita lupa. Hal-hal kebaikan kita lupa. Diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam dunianya. Ketika diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lupa dengan Allah. Berarti itu bukan termasuk dari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tetap ingat, kita bekerja, berada di luar rumah, mencari nafkah untuk keluarga kita, kemudian kita tetap ingat dengan Allah, 5 waktu kita tidak lewatkan, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya.
nawafilnya, sunnahnya kita jalankan, berarti insya Allah kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jasad kita insya Allah haramkan untuk api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ajalahum la tazid wa la tanqus, dan juga ajal kita la tazid wa la tanqus, rezeki kita, ajal kita la tazid wa la tanqus, enggak bakal bertambah, enggak bakal berkurang. Siapa yang mampu menambahkan umur kita? Enggak ada yang mampu. Enggak ada yang mampu menambahkan umur kita. Enggak ada yang mampu menambahkan rezeki kita kalau kita sudah digariskan. Kalau kita sudah digariskan oleh Allah, umur fulan cuma sampai 25 tahun, cuma sampai 30 tahun misalnya, dan rezekinya berupa ataupun sebanyak nominal 2M. Mau dia kerja, mau dia kagak kerja, pasti dapat ya. Dia tidak akan meninggal kalau rezekinya belum dikeluarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu garisnya. La tazid wa la tanqus, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Umur kita misalkan cuma 25 tahun, rezekinya dari lahir sampai meninggal cuma 10 juta misalkan. Cuma 10 juta. Itu nggak bakal bertambah, nggak bakal berkurang. Itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempercepat dengan apa? Sedekah. Mempercepat dengan sedekah. Adapun sudah digariskan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yahdath hadisan illa bi ghadhaih, dan kita tidak bisa berbicara, kita tidak bisa berdialog, kita tidak bisa bertatap muka, melainkan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadari wa iradati, dan juga dengan takdir Allah dan juga dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita banyak berharap kepada Allah, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diri kita juga bergerak, dengan diri kita bergerak. Kita minta, ya Allah, tetapkan kebaikan kepada kita, tapi kita tidak bergerak di rumah, ataupun kita nyaman di tempat-tempat keburukan, gak bakal dia berada di tempat kebaikan, gak bakal. Kenapa? Allah merubah satu gaul itu tergantung dari dirinya. Dia ingin bergerak ke tempat kebaikan, berarti doa dia akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan itu banyaknya harta kita, tingginya vital kita, tingginya pangkat kita, kita berharap dalam kebaikan, dan juga kita berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu kita harapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan seluruh garisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan semua takdir kita. Makanya di dalam rukun iman ada beriman kepada takdir baik dan beriman kepada takdir buruk. Jadi jangan sampai kita berimannya sama takdir baik doang, takdir buruk agak. Itu keduanya itu harus kita imani, takdir baik dan takdir buruk. Jangan sampai kita imani takdir buruk, takdir baik saja. Keduanya harus kita imani agar sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman Islam kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kecintaan kita, dan kita berharap kepada Allah, ya Allah, matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan kita di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli nabiyyin salih wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.